Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat Pancoran, balik lagi di acara Bingkisan, bincang-bincang terkini isu kesehatan Pancoran. Aku Hanin dan di sini aku nggak sendiri, aku ditemani oleh Kak Irsa. Boleh dong Kak Irsa perkenalan dulu. Ya, perkenalan, nama saya Siti Irsalina, bisa dipanggil dengan Irsa. Jadi Kak Irsa ini adalah perawat di Puskesmas Pancoran. Mungkin pembahasan kita hari ini tuh mungkin rada berbeda ya. Mungkin hari ini kita bakal membahas mengenai berakhlak. Nah, dalam keseharian kita sebagai tenaga kesehatan, menurut kakak sendiri apa sih makna dari berakhlak itu? Ya, jadi memang berakhlak ini merupakan core value kita ya sebagai seorang ASN. Jadi core value itu merupakan kumpulan nih dari nilai-nilai, dari norma-norma yang dibentuk sebagai pedoman yang harus dijalani oleh seluruh ASN di Indonesia, termasuk di Puskesmas Pancoran kita sendiri nih, gitu nih. Oke. Terus juga berakhlak ini sebenarnya akronim sih, dia ada kepanjangannya. Dari itu ada berorientasi pelayanan, kemudian ada A-nya itu akuntabel, kemudian ada K-nya kompeten, lalu ada H harmonis, lalu ada L loyal, A yang terakhir adaptif dan kolaboratif gitu nih. Sebelumnya kan Kak Irsa bilang ya kalau misalnya berakhlak itu penting bagi seorang ASN. Nah, menurut kakak mengapa penting bagi ASN untuk menerapkan nilai berakhlak di kehidupan sehari-harinya, terutama di saat keseharian kerjanya begitu? Ya, karena memang kita kan sebagai ASN ini kita bekerja di Puskesmas Pancoran ya Nin, yang dimana Puskesmas itu merupakan garda terdepan nih bagi masyarakat untuk berobat ya di Puskesmas ya. Jadi memang kita harus memberikan gambaran sifat berakhlak ini kepada masyarakat, karena memang itu merupakan gambaran wajah dari Puskesmas Pancoran itu sendiri. Bagaimana karyawan bersikap, bagaimana baik buruknya itu nanti akan menjadi nilai sendiri bagi masyarakat kepada Puskesmas gitu ya. Dengan kita memberikan pelayanan kerja yang baik, dengan kita menerapkan nilai-nilai berakhlak, itu akan memberikan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kita gitu ya Anin. Oke, kalau di berakhlak itu ada bernya berorientasi pelayanan. Gimana sih contoh penerapan berorientasi pelayanan di dunia kesehatan ini, Kak? Sebenarnya kalau dari mana berakhlak itu kan seperti sangat luas ya, sangat definisinya macam-macam, sangat beragam ya. Tapi mulai dari hal-hal simpel seperti misalnya kita menyapa pasien, kita bertegur sapa di antar karyawan, itu merupakan hal sederhana sih dari penerapan nilai berakhlak. Dan kabar baiknya nih, Puskesmas Pancoran itu nilai bernya tadi itu kita 80,7% tahun kemarin. Lumayan ya kayak iya. Tinggi, cukup tinggi ya. Jadi memang semoga tahun ini akan terus meningkat ya. Jadi sebagai bukti penting bahwa karyawan di Puskesmas kita ini sudah menerapkan tadi ya berorientasi kepada pelayanan. Oke. Selanjutnya tadi kan di berakhlak itu juga ada H, yaitu harmonis ya. Bagaimana penerapan harmonis ini dalam implementasi berakhlak juga? Kan tadi udah sekarang harmonisnya apa nih, Kak? Nah, kalau untuk harmonis ini kan sebenarnya lebih seperti kayak ke internal kita ya Nin ya, internal karyawan kita. Jadi alhamdulillahnya ya kalau di Pancoran sendiri itu kita sudah menerapkan tadi si harmonis tadi dengan kita makan bersama antar klaster. Jadi makan bersama ini kita kumpul nih dari pimpinan, dari kepala puskesmas, dari kepala TU, PJ klaster sampai dengan pelaksana yang di bawah seperti para medis, dokter, semuanya kita kumpul, kita makan bareng. Oh, seru banget. Iya. Jadi di momen itu kita stop dulu nih ngomongin kerjaan, stop ngomongin laporan, kita kumpul, kita membahas hal-hal lain yang bisa bikin kita lebih akrab lagi, lebih harmonis lagi, jadi meningkatkan hubungan kekeluargaan di Puskesmas Pancoran itu sendiri. Oke, perlu ya Kak sekali begitu emang ya, biar kita tidak terlalu stres mungkin ya. Bener. Terus dalam menjalankan tugas nih Kak Irsa, bagaimana cara kakak memastikan semua proses itu berjalan transparan dan bisa dipertanggungjawabkan? Ya, di setiap pekerjaan kita kan kita diatur nih dengan yang namanya SOP ya, standar operasional prosedur. Kita nggak boleh keluar dari batas itu gitu ya. Jadi setiap pekerjaan apapun itu, mulai dari pekerjaan pelayanan sampai dengan administrasi, kita punya SOP tadi ya. Jadi misalkan kayak ada acara di posyandu atau di masyarakat, itu kita bikin acara
terus mengundang warga. Nah, di sana kita sudah ada dulu nih yang namanya KAK, kerangka acuan kegiatan. Itu yang telah ditandatangani oleh pimpinan. Jadi memang kita setiap kegiatan itu ada tadi KAK-nya itu sendiri. Jadi kita memang tidak boleh lepas dari KAK itu tadi sampai dengan nanti kita penyuluhan segala macam, dan di akhir kita ada namanya SPJ. SPJ itu ya pertanggungjawaban ini ya. Jadi di sanalah terrekord semua pekerjaan kita dalam memberikan pelayanan kepada pasien, kepada masyarakat dengan bentuk tadi SPJ tadi. Jadi itu bisa diakses kapan aja. Jadi semuanya transparan, semuanya terukur, semuanya jelas sesuai dengan tadi acuan kegiatan yang tadi. Oke, jadi penerapan transparansi di Puskesmas ini udah baik ya Kak ya. Selanjutnya kan seperti yang kita tahu ya, dunia itu kan makin berkembang setiap harinya, makin ini adaptif ya, makin teknologi sekarang makin canggih gitu. Kalau dunia kerja sekarang perubahan kan cepet banget ya, tadi aku udah sebutkan. Menurut kakak sendiri, apa arti adaptif bagi seorang ASN? Ya, jadi adaptif itu kan dia mampu beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan ya. Seperti yang kita semua tahu, tidak ada pekerjaan yang single tasking, semuanya itu multitasking ya. Tidak ada, dia dokter nih, dia hanya melayani pasien saja. Oh, dia perawat, dia hanya misalkan tensi saja. Tidak, semuanya itu adalah multitasking. Kita banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang memang kita lakukan seperti membuat laporan, kemudian dengan segala macam itu. Jadi memang kita harus beradaptasi dengan tugas-tugas, dengan kegiatan tambahan yang diberikan pimpinan kepada kita. Mungkin awalnya mungkin takut, tidak pede, cemas, tapi itu bagian dari proses sih. Betul. Jadi karena memang kita berakhlak tadi ya, adaptif ya, kita mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menyesuaikan diri nih dengan semua tupoksi kita. Gitu sih. Oke, hebat banget ya Kak Irsa ya. Terus kan tadi di berakhlak juga tadi ada K yang pertama ya, K yang pertama itu kan kompeten. Nah, artinya itu kan kita harus terus belajar begitu. Tapi realitanya tuh sekarang banyak nakes yang dia tuh sibuk terus kelelahan. Nah, bagaimana nih cara kakak untuk tetap semangat belajar di tengah padatnya tugas? Nah, alhamdulillahnya di DKI ini kita punya nih yang namanya kan podcast Rabu Belajar ya. Oh, iya, jadi betul. memang sih untuk maksimal keduanya memang agak sulit ya. Tetapi ya dengan kita sering kita mendengarkan podcast, kita mengikuti webinar ya yang ada di LMS, ada yang berbayar, ada yang gratis. Itu ya menjadi ikhtiar kita nih sebagai seorang perawat, sebagai seorang tenaga medis untuk terus tadi ya belajar ya. Karena kita tuh harus terus update dengan ilmu yang sekarang. Kita tidak boleh terjebak dengan situasi yang dengan ilmu yang sekarang. Udah cukup nih belajarnya. Nggak ada. Di ASN ini kita terus yang namanya berikhtiar untuk terus belajar, terus mengembangkan kapasitas kita dengan mengikuti berbagai macam diklat ya, seperti itu. Jadi memang insya Allah bisa di DKI ya untuk bisa terus mengembangkan kompetensi kita. Jadi tadi ini hampir ini ya berkaitan sama tadi adaptif ya, kita terus berubah, jadi kita terus belajar begitu. Nah terakhir nih Kak, kalau boleh kasih pesan ke teman-teman ASN di tenaga kesehatan di seluruh Indonesia, apa yang ingin Kakak sampaikan soal pentingnya bekerja dengan berakhlak? Jadi berakhlak ini bukan sekedar moto, bukan sekedar slogan, bukan sekedar tulisan core value yang ditempel di mana-mana, tapi ini merupakan nilai dasar kita dalam bekerja. Kita di sini bukan karena kita kebetulan, bukan karena kita memang takdir gitu ya, tetapi memang ini lebih sebuah kepercayaan dari masyarakat, sebuah kepercayaan dari pimpinan kita untuk kita melakukan yang terbaik di tempat kita bekerja ya, karena nanti bagaimanapun juga semuanya akan dipertanggungjawabkan di akhir nanti seperti itu. Keren banget ya Kak Irsa ya. Jadi teman-teman semua berakhlak tadi aku simpulkan dari yang pertanyaan aku sampaikan Kak Irsa dan jawaban Kak Irsa. Di sini berakhlak itu adalah pedoman ASN, yang mana ini tuh merupakan gambaran atau wajah institusi. Jadi bagaimana masyarakat melihat institusi itu dari bagaimana cara ASN itu berperilaku, makanya dibentuklah berakhlak ini. Mungkin itu saja ya podcast Bingkisan hari ini. Terima kasih banyak telah menyaksikan. Saya Hanin dan Kak Irsa di sini. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Irsa.